Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Literasi Pagi MA Darun Najah. Perkenalkan saya Miladiah dari kelas 12A dan dari organisasi siswa Intramadrasah Madrasah Aliyah Darun Najah. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah bersama dengan Mas dan Mbak dari PPL STIT Sunan Giri Trenggalek. Sebelum kita melanjutkan podcast kita hari ini, dipersilahkan kepada Mas dan Mbaknya untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Miladiah waktunya yang diberikan. Oke, jadi perkenalkan nama saya Krisna Lukiaryanto, kerap dipanggil Luki. Ya. Dan samping saya ini, Dan saya Septi Nursanati, kerap dipanggil Septi, mahasiswa PPL dari State Sunan Giri Trenggalek. Nah, kita hari ini akan membahas tentang topik yang menarik dan relevan banget, yaitu tentang bagaimana santri masa kini beradaptasi dengan dunia digital tanpa kehilangan jati diri. Nah, di era serba online ini, santri juga nggak bisa kalau lepas dari dunia digital. Tapi pertanyaannya, gimana caranya supaya tetap ngaji, tetap beradab, tapi juga melek teknologi? Kita akan bahas tuntas dengan narasumber kita yang luar biasa, Mas Ruki dan Mbak Septi, seorang pendidik pesantren sekaligus mahasiswa dari kampus STIT Sunan Giri Trenggalek yang sedang menjalankan tugas PPL di Madrasah Aliyah Darun Najah. Assalamualaikum, gimana kabarnya Mas dan Mbak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik. Oke Mas dan Mbak, kalau kita lihat sekarang, hampir semua santri sudah akrab banget dengan smartphone dan media sosial. Bahkan beberapa pesantren sudah pakai platform digital untuk ngaji online. Menurut Mas dan Mbaknya, bagaimana sebenarnya posisi santri di tengah arus digital yang begitu deras ini? Secara singkat ya, betul sekali Mbak. Dunia digital itu kurang lebih sekarang bahkan tidak bisa lepas dari hidup kita. Entah dari pesantren maupun luar pesantren. Dan juga santri itu jangan pudar. Nah, di zaman yang sekarang ini yang serba teknologi, serba digital, santri itu bisa menyesuaikan. Nah, jadi selain santri bisa digital, santri itu harus punya ibaratnya dua kekuatan, yaitu ilmu dan adab. Nah, ketika ilmu dan adab itu disatukan, maka santri tersebut atau banyak santri bisa menggunakan media sosial atau digital secara baik dan juga bagus. Ya, keberlangsungan pesantrennya bisa lebih terjamin, pembelajarannya bisa lebih baik, publikasinya bisa lebih luas, agar minat-minat yang orang yang belum tahu pondok itu bisa tahu. Nah, seperti itu. Jadi intinya santri itu bisa berkembang dengan zaman tanpa meninggalkan ilmu dan. Jadi intinya santri boleh go digital, tapi tetap harus berakhlak digital ya Mas dan Mbak? Yang pertama itu ini, kita niatkan seperti kita bermain media sosial itu kita harus tahu fungsinya. Ya, yang pertama, buat apa kita bermain digital itu? Misal kita podcast seperti ini, terus kita membuat poster tentang kajian Islami atau apa. Kalau kita bicara soal tantangan, pasti banyak banget ya. Mulai dari kecanduan gadget sampai berita hoax. Menurut Mas dan Mbaknya, apa saja tantangan terbesar bagi santri di era digital ini? Sebenarnya tantangan besar itu banyak. Ya, tergantung cara kita atau pandangan kita dari santri kepada media sosial seperti apa. Saya menemukan beberapa tantangan besar. Ada 3 menurut saya. Walaupun banyak sebenarnya Mbak ya. Ada 3. Yang pertama itu disiplin waktu. Bukan hanya santri ya, tapi kalangan non santri pun atau orang biasa pun sering mengalami. Disiplin waktu yang dimaksud di sini yaitu jangan sampai kita sebagai santri ketika kita melihat gadget, bermain komputer atau yang lainnya itu sampai hilang waktu, lupa diri, bahkan sampai meninggalkan kewajiban salah satunya sholat, belajar, seperti itu. Dan juga tantangan yang kedua bagi santri yaitu
memfilter informasi. Nah, di sini ya, menurut saya tuh di sini itu kurang adanya pembelajaran tentang memfilter informasi. Kadang ada orang itu termakan berita menurut FYP-nya tanpa melihat sudut pandang yang lain, misalnya di internet atau yang lainnya. Yang tren tuh sekalian aku scroll TikTok, enggak ya? Scroll TikTok itu yang dilihat di depannya tanpa melihat dari sumber lain. Nah, jadi perlu ada di sini itu kita itu harus pinter-pinter menyaring atau memfilter informasi tersebut. Nah, dan juga carilah informasi yang sangat bermanfaat atau semanfaat mungkin dan hindari informasi yang menyesatkan, berita hoax contohnya. Dan juga lagi berita-berita yang cuma rumor-rumor. Nah, itu sering. Dan tantangan yang ketiga itu, nah, di sini banyak berubah karakter tentang identitas diri. Nah, di sini identitas diri itu sangat penting ya. Mau saya seperti ini. Ketika anak zaman sekarang, enggak ya, anak zaman sekarang itu lebih mementingkan tren. FOMO. Nah betul. Kadang berdandan seperti itu, bergaya seperti itu tanpa melihat dasarnya. Dasar berdandan atau menyerupai seperti itu tuntutannya baik apa enggak menurut saya. Kurangnya pengetahuan seperti itu dan sudah menjadi penyakit untuk dari anak zaman sekarang seperti itu menurut saya. Dan juga dari segi selain dari segi penampilan itu juga pengaruh dari segi pola pikir. Nah, gaya bicaranya kadang anak itu selain penampilannya berubah, ya cara berpikirnya berubah, gaya bicaranya berubah. Nah, jadi di sini kita sebagai santri itu harus bisa menjaga atau memperkuat identitas diri kita sebagai santri, ya, dan juga menyampaikan atau memberikan ciri khas santrinya kepada konsumen media sosial tersebut tanpa menghilangkan kesantrian seperti itu. Wah, iya banget sih. Kadang santri malah lebih sibuk upload konten daripada ngaji. Tapi kalau begitu, gimana solusinya Mas dan Mbak? Biar santri bisa bijak memanfaatkan digital tapi tetap menjaga nilai-nilai pesantren. Mungkin gini ya, yang pertama itu kita menyiapkan setiap aktivitas digital sebagai bagian dari dakwah dan belajar. Misalnya kita bikin konten dakwah ringan, kutipan kitab, atau motivasi islami. Nah, terus kita juga bisa mengatur waktu online. Kita gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai alat kehidupan, sebagai pusat kehidupan saja. Terus kita juga bisa belajar literasi digital supaya kita bisa mengenali mana informasi yang valid dan mana yang hoax gitu. Seperti yang dibilangkan Mas Luki tadi. Ya, kalau kita lihat sekarang banyak santri yang sukses di dunia digital. Ada yang jadi konten kreator, penulis, sampai pebisnis online. Bagaimana menurut Mas dan Mbaknya, apakah ini bisa menjadi bentuk jihad zaman now bagi santri? Insya Allah ya. Jadi bisa banget Mbak di sini. Menurut saya dunia digital itu justru peluang besar bagi santri untuk berdakwah dan berkarya. Contohnya ada santri ya seperti ini bikin konten, bikin podcast atau talk show itu penting banget. Dan juga selain berdakwah, ya kita juga bisa menjual atau berpromosi tentang pesantren yang kita tempati saat ini dengan menjual produk dari pesantren atau mengenalkan aktivitas pesantren dari media sosial itu sebagian kecil atau luar biasa bagi saya dari santri untuk masyarakat luas. Dan juga di sini termasuk dimasuk dengan sebutan dakwah bilhal yang maksudnya itu dakwah lewat tindakan dan peringatan seperti itu. Ya, berarti santri zaman sekarang harus kreatif juga ya? Ya betul. Tapi tetap ingat prinsipnya kreatif tanpa melanggar syariat.
gunakan teknologi untuk menebar kebaikan, bukan sensasi. Misalnya kita bikin video dakwah singkat, terus kita bikin desain poster Islami, Ya, terus kita bahkan kita podcast seperti ini juga termasuk, semua itu bagian dari dakwah digital. oke. Jadi kita pinter-pinteran kita memanfaatkan digital. Ya. Nah, ini yang paling penting, Mas, Mbak. Soal jati diri santri. Bagaimana caranya supaya santri tetap punya ruh pesantren di tengah derasnya pengaruh dunia digital? Jadi seperti ini Mbak, jati diri santri itu ada pada adab dan kedekatannya. Maka di sini Mbak tadi tanya tetap punya ruh pesantren Mbak. Jadi jati diri santri itu tetap pada adab. Adab itu bagaikan kan ada mafuzat Mbak ya. Adabu awal ilmi. Adab di atas dari ilmu. Jadi ketika orang itu tahu adab, ilmunya insya Allah dimanfaatkan dengan, dan sekalipun santri ketika pegang HP setiap hari juga jangan tinggalkan kewajibannya seperti sholat jamaah. Terus tetap walaupun santri itu pegang HP sering lihat konten-konten atau tren-tren, jangan sampai hilang adabnya, jangan sampai hilang sopan santunnya, dan juga jangan sampai merubah karakter yang awalnya sudah baik menjadi buruk. Itu sangat disayangkan. Jadi ruhnya keterkaitan antara santri, ya santri, media sosial, ataupun pondok, ataupun pesantren itu sangat erat. Pada dasarnya pesantren itu bukan membatasi lagi, itu mengajari, bahkan santri pesantren itu bisa memfilter hal-hal buruk yang diperoleh santri selama melihat media sosial yang ada saat ini. Jadi perannya itu sangat saling berkesinambungan antara santri, antara media sosial ataupun pesantren. Itu sangat baik menurut saya. Dan juga pesan saya untuk santri-santri di sini, jangan lupa ya tingkatkan kreativitas kalian semua tanpa meninggalkan adab kalian semua seperti itu. Masya Allah, dalam banget ya Mas, Mbak. Jadi meski santri sekarang bisa pakai laptop dan internet, tapi tetap harus nyambung hati dan sanatnya dengan para ulama. Betul sekali. Nah, dunia digital boleh mempercepat akses ilmu kita, tapi tidak bisa menggantikan barokahnya kita lagi dari kita belajar langsung dengan guru. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Dari obrolan bareng Mas Luki dan Mbak Septi, kita bisa simpulkan santri masa kini harus adaptasi terhadap teknologi, tapi juga harus teguh menjaga nilai dan jati diri. Gunakan dunia digital untuk menebar manfaat, bukan sekedar eksis. Terima kasih banyak Mas Luki dan Mbak Septi atas ilmunya yang mencerahkan. Dan untuk teman-teman santri yang ada di luar sana, teruslah belajar, berkarya, dan berakhlak di dunia nyata maupun di dunia maya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Literasi Pagi Madrasah Aliyah Darun Najah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.